Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Julpani dari kelas 3A Karawitan dengan nomor induk mahasiswa 241231005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Penjelasan. Teori hierarki kebutuhan atau bisa disebut dengan hierarchy of needs adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog Amerika pada tahun 1943 dalam artikelnya yang berjudul Theory of Human Motivation yang diterbitkan di Psychological Review. Teori ini menjelaskan motivasi manusia berdasarkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara bertahap, seperti piramida. Kebutuhan yang lebih rendah harus terpenuhi sebelum seseorang bisa fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Latar belakang. Abraham Maslow adalah seorang psikolog terkenal yang mengembangkan teori tentang kebutuhan manusia yang sangat berpengaruh di dunia psikologi. Maslow lahir di New York pada tahun 1908. Awalnya, dia tertarik pada filsafat, tetapi merasa tidak puas karena tidak menemukan jawaban yang nyata. Akhirnya dia beralih ke psikologi dan mulai meneliti tentang apa yang memotivasi perilaku manusia. Maslow merasa bahwa psikologi pada saat itu terlalu berfokus pada masa lalu dan perilaku yang kaku. Dia mulai mengembangkan teori yang bernama humanistik, yang lebih menghargai pengalaman manusia secara keseluruhan. Lalu Maslow mengembangkan teori motivasi yang disebut dengan hierarki kebutuhan. Teorinya yang disusun dalam bentuk piramida yang terdiri dari 5 diantaranya. Ada fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri, di mana fisiologis seperti makanan dan air berada pada paling dasar, dan kebutuhan aktualisasi berada di puncak. Berikut adalah penjelasan mengenai 5 tahapan tersebut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Fisiologis ini adalah kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kelangsungan hidup seperti oksigen, nutrisi, air, suhu tubuh, dan reproduksi. Tanpa ini manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, yang kedua, ada kebutuhan keamanan atau rasa aman. Setelah fisiologis terpenuhi, manusia mencari perlindungan dari ancaman fisik dan psikologis seperti keamanan pribadi, kesehatan, stabilitas finansial, dan hukum. Ini termasuk rasa aman dari kekerasan, kecelakaan, dan ketidakpastian. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan akan koneksi emosional seperti cinta, persahabatan, keluarga, dan keanggotaan kelompok. Ini mencegah isolasi dan memberikan rasa diterima. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Dibagi menjadi 2, penghargaan diri yang disebut self-esteem, seperti kepercayaan diri dan kompetensi, dan penghargaan diri orang lain yaitu prestis, status, dan pengakuan. Ini mendorong pencapaian dan rasa bermakna. Kebutuhan aktualisasi diri. Yang kelima, tingkat puncak, di mana seseorang mencapai potensi maksimal, kreativitas, pemenuhan diri. Ini bukan tentang kesuksesan eksternal, melainkan pertumbuhan
pribadi, dan makna hidup. Penerapan atau penggunaan teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan Maslow meskipun dikembangkan dalam konteks barat, dapat diterapkan secara adaptif dalam kebudayaan Sunda yang dominan di Jawa Barat, Indonesia. Budaya Sunda menekankan nilai-nilai kolektivisme, harmoni sosial, penghormatan pada leluhur, gotong royong, dan keseimbangan dengan alam, seperti dalam konsep harmoni atau silih asah, silih asih, silih asuh. Ini membuat hierarki Maslow tidak selalu linier. Kebutuhan sosial dan penghargaan kelompok sering lebih prioritas daripada aktualisasi diri individual. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Dalam budaya Sunda, kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan istirahat sering dikaitkan dengan keseimbangan alam dan nutrisi. Masyarakat Sunda memprioritaskan pertanian dan hasil bumi, misalnya padi, sayuran, dan ikan untuk memenuhi nutrisi, atau tradisi menanam padi yang berfokus pada kecukupan pangan terhadap masyarakat Sunda. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Budaya Sunda menekankan rasa aman melalui harmoni sosial dan perlindungan keluarga atau komunitas. Bukan hanya keamanan fisik, ini tercermin dalam adat istiadat seperti silih asah untuk menjaga stabilitas. Komunitas desa Sunda biasanya menjaga lingkungan melalui ronda malam atau sistem jaga lembur. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini adalah tingkatan yang paling relevan di budaya Sunda yang kolektivis. Nilai seperti gotong royong, silih asih, dan harmoni mendorong koneksi keluarga dan komunitas. Acara adat seperti mapak panganten, seren tahun, atau ngalaksa memperkuat ikatan sosial. Kebutuhan ini sering lebih penting daripada kebutuhan individual. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Budaya Sunda menghargai prestis melalui kontribusi pada komunitas, bukan hanya pencapaian pribadi. Penghargaan diri datang dari peran sosial seperti menjadi pemimpin adat atau seniman. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Seniman Sunda mengekspresikan kemampuan kreatifnya. Tokoh masyarakat menjadi panutan moral dengan hidup sederhana dan bijaksana. Kesimpulan, teori hierarki kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa manusia termotivasi oleh 5 tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar, fisiologis, dan keamanan, hingga kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam budaya Sunda, teori ini tetap relevan namun tidak selalu bersifat linier, karena masyarakat Sunda sangat menekankan nilai kolektivisme, harmoni, dan gotong royong. Kebutuhan sosial dan peran dalam komunitas sering menjadi prioritas, sehingga pemenuhan kebutuhan dalam budaya Sunda lebih berorientasi pada kebersamaan dan kontribusi sosial.